Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tihaniza Azahra. Saya dari Universitas Hamzah Wadi semester 5, Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis suatu laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini tentunya kita akan menggunakan 3 teknik. Yang pertama itu teknik analisis komparatif. Yang kedua itu teknik analisis trend index. Yang ketiga ialah analisis common size. Yang mana di sini saya akan mengambil perusahaan PT Wijaya Karya Tbk untuk dianalisis. Sebelum kita lanjut menganalisis, saya akan memperkenalkan apa itu sebenarnya PT Wijaya Karya Tbk. Nah, di sini PT Wijaya Karya Tbk atau biasa disingkat dengan WIKA merupakan usaha milik negara ya, atau BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Nah, Wijaya Karya ini didirikan pada tahun 1960. Untuk mendukung bisnisnya, perusahaan ini memiliki 11 kantor operasi di Indonesia dan kantor perwakilan di luar Indonesia itu ada 9. Kita lanjut membahas tentang analisisnya langsung. Oke, baik. Di sini pertama kali kita lakukan adalah menganalisis dengan teknik analisis perbandingan, yang mana kalau kita mau mencari rumus naik atau turun 2020 atau 2019-nya, kita harus, kalau kita mau mencari rupiahnya, di kolom rupiahnya itu, kita harus mengurangi dari tahun sebelum dikurangi dengan tahun sesudahnya. Kalau kita mau mencari persenan, yakni kita harus mengurangi atau membagi tahun sebelumnya dikali 100. Nah, dari sini sisi neraca pada tahun 2020 aktiva perusahaan mengalami kenaikan sebesar 2.506,79%. Kenaikan itu disebabkan oleh adanya kenaikan pada aktiva lancar maupun aktiva tetap. Nah, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi tahun 2019-2020, Wika berhasil membekukan kinerja yang positif. Perseroan mencatat penjualan sebesar 27,213 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Penjualan yang dibekukan, Wika mengalami penurunan sebesar 12,66%, di mana tahun 2018 Wika membukukan penjualan sebesar 31,158 miliar. Penurunan penjualan tersebut utamanya disebabkan oleh menurunnya nilai kontrak baru yang diperoleh perseroan tahun 2019 akibat tertundanya lelang di berbagai proyek di tahun 2019. Selain itu, perusahaan penjualan juga disebabkan menurunnya permintaan di sektor realty dan properti. Kendati penjualan yang dibukukan perseroan mengalami penurunan, namun Wika mampu mencatat peningkatan laba besar sebesar 26,42% menjadi 2,621 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,73 miliar. Peningkatan laba bersih ini menunjukkan bahwa Wika mampu melakukan efisiensi dengan sangat baik. Kinerja keuangan yang baik itu juga diikuti dengan kinerja operasional yang juga yang sangat baik. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga independen, indeks kepuasan pelanggan Wika berada pada posisi yang sangat baik, yaitu kategori puas dengan indeks 4,07 skala 1 sampai 5. Yang perlu teman-teman ketahui, Wika merupakan perusahaan yang konstruksi yang terintegrasi yang memiliki 7 lini bisnis utama. Segmen pasar yang dibidik Wika adalah proyek-proyek konstruksi dan turunannya, baik yang dikembangkan oleh pemerintah sama BUMN maupun oleh pihak swasta. Produk dan jasa yang ditawarkan Wika ini adalah pertama itu infrastruktur dan gedung, dan energi dan industri plan, industri, ada realty dan properti juga, ada investasi, ada konstruksi engineering, integrated transportation system, dan ini dapat dibuktikan dari kas yang mengalami pertumbuhan yang signifikan mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Nah, kita lihat juga piutang usahanya mengalami pertumbuhan sangat signifikan mulai tahun 2019. Piutang
lain-lain bertumbuh, namun pertumbuhannya menurun sedikit. Persediaan pertumbuhan hanya di periode 2020-2021, sementara 2018-2019 itu turun. Aset lancar lain-lainnya mengalami perbaikan kondisi minus sangat signifikan. Aset lancar mengalami pertumbuhan sangat signifikan mulai tahun 2018. Nah, kita lihat dari aset tidak lancarnya juga bertumbuh, namun pertumbuhannya tidak terlalu kelihatan. Nah, total aset ini bertumbuh dan pertumbuhannya semakin baik. Nah, begitu juga dengan jumlah liabilitas dan ekuitasnya itu bisa dibuktikan dengan aset bertumbuh dan pertumbuhannya semakin baik ini. Oke, baik, di sini kita akan menggunakan teknik analisis tren yang dimana rumusnya ialah setiap tahun itu dibagi dan dikali dengan 100 di setiap pos-posnya. Nah, terus kalau dilihat dari laba bersih menunjukkan bahwa tren pertumbuhan stabil di angka 2.180%. Nah, di sini fakta kedua yang bisa membuktikan bahwa kesimpulan saya itu benar ialah di aset tidak lancarnya, yakni tren aset tetap melonjak drastis di tahun 2019-2020, namun melanda pada tahun 2021. Nah, kesimpulan kedua yakni total aset menunjukkan tren pertumbuhan stabil di angka 1.753%. Nah, di sini kita akan beralih ke teknik common size, yang mana bahwa di sini kalau kita melihat dari setiap pos-posnya dan setiap hasil dari perhitungan berdasarkan rumus dari common size ini, kesimpulan yang saya bisa ambil yang pertama itu komposisi aset lancar lebih kecil daripada aset tidak lancarnya. Karena dilihat dari sana bahwa fakta pertama itu kas setara kasnya paling menentukan besar atau kecilnya aset lancar. Nah, terus fakta kedua adalah piutang usahanya juga ikut menentukan besar kecil dari aset lancar ini. Nah, kemudian fakta ketiga, yakni fakta keempat atau fakta kelima itu dari breakdown-nya item aset tidak lancarnya. Nah, perusahaan ini lebih banyak mengandalkan modal sendiri atau ekuitas ketimbang utang. Nah, fakta ketujuhnya itu liabilitas di angka pendek lebih banyak menyumbang kontribusi total utangnya. Nah, fakta berikutnya, bahwa perusahaan ini lebih banyak mengandalkan modal sendiri atau ekuitas ketimbang utang. Nah, dari situ kita ketahui bahwa perusahaan ini memang sangat aman untuk menjadi target sebuah investasi begitu. Kita tidak perlu takut karena dia akan bertumbuh walaupun pelan tapi bertumbuh secara terus-menerus.